si The Green Man ini sudah membobol 400 rumah, dia juga memperkaos 300 wanita. Dan dari situ kita tahu kalau dia selalu mengincar perempuan yang tinggal sendiri. Jadi The Boston Strangler ini udah kejam, dia juga nggak modal. Bada bing, bada bu. Hai bestie, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Selamat datang lagi ke channel aku. Seperti biasa, kita hari ini akan ngomong yang serem-serem. Dan hari ini aku mau ngomong sesuatu yang agak bizarre, agak aneh buat aku. Karena kasus ini tuh lama banget dipecahinnya. Di sisi lain banyak juga kontroversi. Bahkan anggota keluarga dari korban aja nggak percaya kalau orang ini adalah pelakunya. Kenapa? Simply karena dia kelihatannya polite, dia kelihatannya sopan, dia kelihatannya seperti orang yang proper, dan dia lebih kelihatan seperti politisi dibandingkan seorang pembunuh berantai. Nih aku kasih preview gambarnya. Emang lebih kelihatan kayak politikus ya, kayak bukan orang-orang yang mungkin cocok dengan ciri-ciri seorang serial killer. Nah, mau tahu siapa namanya? Sebelumnya, jangan lupa kalian like dan subscribe video ini seperti biasanya. Dan jangan lupa nyalain lonceng di bawah, supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Jadi berawal di tahun 60-an, di mana New England tuh lagi parah banget, banyak banget kasus kriminal. Jadi buat kalian yang gak tahu apa itu New England, sebuah daerah yang berisikan 6 negara bagian. Yang pertama adalah Massachusetts, Connecticut, Maine, Vermont, Rhode Island, New Hampshire. Mereka semua tuh terletak di pantai timur ya, East Coast. Salah satu negara bagiannya yang mana adalah Massachusetts, waktu itu lagi heboh banget karena di kota Cambridge itu lagi heboh sama namanya The Measurement, jadi pria pengukur, di mana ada seorang pria, dia keliling ketok rumah satu ke rumah yang lain, dan dia berpose, dia pura-pura jadi seorang pencari bakat dari sebuah modeling agency. Dia mencari model, dan tiap perempuan yang keluar dia cantik gitu kan, nanti ditawarin, mau jadi model nggak gitu, saya lagi nyari bakat. Perempuan-perempuan kayak, oh my god, aku ada kesempatan. Dan akhirnya si pria tersebut minta izin, boleh nggak aku ngukur ukuran kamu? Nanti dipersilakan masuklah si pria ini, sama si pria ini diukurlah perempuan-perempuan tadi, dan dilecehkan. Perempuan-perempuan itu semuanya dilecehkan. Maka dari itulah pria tersebut dikenal sebagai pria pengukur atau The Measurement. Dan gak lama dari The Measurement ini, terkenal namanya juga Green Man, The Green Man, pria hijau, di mana ada seorang pria memakai celana hijau, dia membobol 400 rumah dan memperkaos. Trigger warning, ini aku sensor semua kata-katanya, jadi kalian jangan protes karena ternyata banyak banget anak di bawah umur yang nonton konten aku, and I know it's not appropriate to say that, jadi aku bilang perkaos. Oke, jadi si The Green Man ini sudah membobol 400 rumah, dia juga memperkaos 300 wanita. Nggak peduli, tua, muda, semuanya disikat. Dan si The Green Man ini jauh lebih berbahaya daripada The Measurement karena dia menyerang Massachusetts, dia menyerang Rhode Island, dia juga menyerang Connecticut dan juga New Hampshire, 4 negara bagian. Dan bersamaan dengan kasus The Green Man ini, ada juga kasus pembunuhan di Boston. Boston ini di Massachusetts, di mana 13 seorang wanita semuanya dibunuh dengan cara yang hampir sama, yaitu dicekik dengan stalking mereka. Makanya si pelaku ini disebut sebagai The Boston Strangler. Dan polisi bilang kayak, oke, The Boston Strangler ini adalah orang yang sama pasti, karena pola yang dia pakai itu semuanya sama. Dan satu hal yang polisi tahu tentang si pelaku ini, si Boston Strangler ini, yaitu orang ini tuh dipercaya sama korban-korbannya, karena mereka lihat dari pintu masuk korban-korbannya gak ada tanda-tanda kalau pintunya tuh dibobol. Mungkin dia menyamar jadi tukang maintenance, dia jadi tukang AC atau apapun. Jadi si korban ini percaya untuk membukakan pintu dan membiarkan si pelaku ini masuk. Ini ngerepotin banget buat pihak polisi dan mereka sampai pusing. Mereka juga nanti bakalan sampai pakai cenayang buat cari orangnya juga, cari pelakunya. Dan kepolisian juga sampai mengadakan sayembara di mana siapapun yang berhasil menangkap atau membawa ke polisi si Boston Strangler ini, dia akan diberikan uang, sejumlah uang sama pihak kepolisian. Masalahnya polisi tuh nggak tahu kalau The Measurement, The Green Man, dan Boston Strangler ini adalah satu orang yang sama, yaitu Albert DeSalvo.
Oke, untuk sepanjang cerita ini aku akan panggil dia DeSalvo daripada Albert karena namanya dia sama dengan nama adik aku. And I don't feel comfortable to call him that for obvious reason. Jadi DeSalvo ini nama aslinya adalah Albert Henry DeSalvo, di mana dia lahir di Massachusetts, tepatnya di kota Chelsea tahun 1931. Dia anak dari pasangan Frank dan Charlotte DeSalvo. Frank ini adalah bapak yang abusive banget, super abusive. Dia hobinya menganiaya istrinya dipukulin, gigi istrinya bahkan sampai ompong karena sering dipukulin, tangan istrinya juga pernah patah. Dan Frank ini juga seorang pemabuk berat. Nggak peduli keadaan keluarganya yang kurang mampu, dia nggak peduli kalau anaknya ada 6 orang, dia selalu minum-minum tiap malam. Dan lebih parahnya, Frank ini selalu membawa perempuan-perempuan malam ke rumah mereka dan dia berhubungan dengan perempuan-perempuan tersebut di depan anak-anaknya. Bayangin tuh luka traumanya kayak apa kan. Dari umur 5 tahun aja, si DeSalvo ini udah diajarin sama ayahnya untuk mencuri di toko-toko. Dia juga, si bapaknya juga bahkan pernah jual DeSalvo dan adik-adik perempuannya ke sebuah peternakan seharga $9. Dan ibunya ini nggak tahu nih, Charlotte ini nggak tahu kalau anaknya itu dijual. Dia carilah kemana-mana sampai 6 bulan dan baru tahu ternyata anaknya dijual sama bapaknya sendiri untuk jadi budak. Karena trauma yang sebegitunya, DeSalvo ini akhirnya punya cara pelampiasan amarah yang sangat sadis, di mana dia suka banget menganiaya binatang. Jadi aku mau kasih tahu sedikit kalau ternyata ada yang namanya McDonald Triad ya, di mana anak yang dari kecil udah suka ngompol di kasur, suka menganiaya binatang, dan suka mainan api, most likely mereka berpotensi menjadi serial killer di masa depan. Karena pertama, mereka ngompol, berarti mereka tuh menahan emosi dan perasaan mereka sendirian, saking dia nggak kuatnya, akhirnya dia sampai ngompol. Dan cara pelampiasan amarahnya ya dengan cara menganiaya binatang dan nyalain api tersebut. Sampailah pada akhirnya tahun 1943, tepatnya bulan November, si DeSalvo ini ditangkap sama polisi karena ketahuan mencuri dan dia dihukum dengan cara masuk ke asrama khusus laki-laki. Asrama di mana isinya anak-anak bermasalah. Asrama tersebut bernama Asrama Lyman, di mana parahnya lagi ya, karena ini asrama khusus anak-anak nakal ya. Jadi bukannya dia jadi lebih baik, DeSalvo malah jadi lebih parah. Dia bahkan berarti menyempurnakan cara untuk mencuri. Dan setahun kemudian akhirnya dia keluar dari Lyman, terus dia hidup secara normal. Dan tahun 1944 akhirnya Charlotte ini sadar ya, dibangun nih. Oke, that's it, aku nggak bisa lagi tinggal sama si bajigur ini, aku harus ceraiin dia. Dan dia ceraiin lah si Frank. Dia bawa ke 6 anaknya pergi dari rumah tersebut. Karena akhirnya Charlotte jadi single parent, dia harus bayar kos-kosan, dia harus ngasih makan anaknya. Jadi dia bekerja keras dan hal tersebut menyebabkan anak-anaknya agak terabaikan, terutama DeSalvo yang udah bermasalah gitu kan. Akhirnya DeSalvo makin parah lah. Dan dia mencurinya tuh upgrade ya, dari yang cuma nyuri toko jadi nyuri mobil. Dan tahun 1946, di mana waktu itu umurnya masih 15 tahun, dia balik lagi ke asrama Lyman. Setelah menyelesaikan hukumannya di asrama Lyman, dia keluar, dia bebas, umurnya udah 17 tahun, dia daftar ke militer. Akhirnya dia tugaskan untuk tur militer ke Jerman, dan di sana dia ketemu seorang perempuan yang bernama Irmgard Beck, dan di sana dia menikah. Setelah dia menikah, dia pulang lagi ke Amerika karena masa tugasnya udah selesai. Dia bawa juga si Irmgard ke Amerika, dan DeSalvo ini mendaftar lagi untuk tur militer yang kedua. Tapi masalahnya DeSalvo nggak diizinin karena tahun 1955 dia kena kasus di mana dia melecehkan seorang anak perempuan yang berumur 9 tahun dan dia diberhentikan dari militer secara hormat. Tahun 1958, DeSalvo akhirnya punya anak. Dia punya 2 anak sama Irmgard dan namanya ibu baru, dia punya anak kecil-kecil. Irmgard pasti capek dong, pertama dia harus mengandung anak-anaknya, terus ngelahirin, terus ngurus anak-anaknya, bikinin makan keluarganya, cuci baju, urusan rumah, segala macem dia lakukan sendiri. Ini emang DeSalvo kurang ajar ya, nggak mau bantuin. Dah capek lah gitu loh. Jadi dia nggak mau berhubungan sama DeSalvo. Dan DeSalvo bilang, oh aku sakit hati nih, istri aku nolak aku tuh nggak bisa terpuaskan. Biasanya aku melakukan 6 kali. Dan istri aku sekarang nggak mau sama aku merasa ditolak. Akhirnya DeSalvo mencari pelampiasan dengan cara menjadi The Measurement. Sampai akhirnya hal tersebut berhenti pada tahun 1960, tepatnya bulan Maret. Di mana waktu itu dia berusaha membobol sebuah rumah. Dia melancarkan aksinya menjadi seorang measurement. Dan dia ketangkap sama polisi. Dibawalah ke kantor polisi dan akhirnya dia ngaku kalau dia adalah The Measurement selama ini. Dia kena hukuman 18 bulan penjara dan karena kelakuan yang baik, akhirnya setelah 11 bulan dia dibebaskan. Irmgard yang terlalu baik hati, dia memaafkan dan menerima balik si DeSalvo.
Tapi Irmgard nggak mau berhubungan lagi sama DeSalvo, dan aku nggak bisa menyalahkan Irmgard sama sekali. Dan kalau aku jadi Irmgard sih, aku udah pasti bakal ninggalin DeSalvo, karena apa yang dilakukan DeSalvo ini bahaya buat perempuan. Sekarang sama orang asing aja dia bisa senekat itu, apalagi orang yang deket sama DeSalvo sendiri, keluarganya sendiri yang dia udah lebih nyaman untuk berlaku kasar. Akhirnya karena DeSalvo tahu dia nggak dapat lagi kesempatan untuk sama istrinya, dia marah dan dia keluarlah menjadi The Green Man. Dia pakai tuh celana hijaunya dia, dan dia membobol 400 rumah dan memperkaos 300 wanita. Dia itu selalu mengintai perempuan-perempuan yang lajang dan juga perempuan-perempuan yang tinggal sendiri. Tapi rata-rata perempuan itu tuh umurnya awal 20-an sama akhir 60-an, karena di situ mungkin perempuan-perempuan itu masih lajang, atau perempuan-perempuan itu udah bercerai atau suaminya udah meninggal. Karena zaman dulu tahun 60, perempuan pertengahan umur 20-an sampai umur 50 tuh mereka rata-rata menikah ya. Jadi ada yang jagain gitu di rumah. Sebelum si DeSalvo ini membunuh, dia melakukan percobaan pembunuhan kepada seorang perempuan. Dia adalah perempuan Denmark, dan waktu si DeSalvo ini lagi nyekek si perempuan ini, dia ngelihat refleksinya dia di cermin, dan dia bilang, aku nggak suka sama refleksi aku merasa kayak monster. Akhirnya dia lepasin perempuan ini dan bilang, maaf, please tolong maafin aku, jangan laporin aku ke polisi. Nah, setelah itu dia melakukan pembunuhan yang benar perdananya itu pada tanggal 14 Juni 1962, di mana korban pertamanya adalah Anna Slessers, umurnya 55 tahun, dia adalah seorang penjahit. Dia dilecehkan dengan sebuah alat, kita nggak tahu alatnya itu apa, dan dia dicekik dengan tali jubah mandinya. Dia ditemukan sama anaknya meninggal di apartemennya. Lalu korban kedua adalah Mary Mullen, umurnya 85 tahun, dia meninggalnya karena serangan jantung. Jadi waktu dia diserang sama DeSalvo, ya karena dia udah tua juga, akhirnya dia shock, dia meninggal karena serangan jantung. Lalu korban ketiga adalah Nina Nichols, dia umurnya 68 tahun, dia juga dilecehkan dan dicekik dengan stalking. Keempat, korbannya adalah Helen Blake, umurnya 65 tahun, dia dilecehkan dan juga dicekik dengan stalking. Korban kelima adalah Ida Erga, umurnya 75 tahun, dia dilecehkan dan dicekik. Korban keenam, Jane Sullivan, umurnya 65 tahun, dia adalah seorang perawat, dia juga dilecehkan dan dicekik dengan stalking. Di situ kita udah lihat pola ya, dia pasti akan selalu melecehkan korbannya, lalu mencekik korbannya dengan stalking. Nah, setelah ada pembunuhan berantai gini, panaslah polisi kan, mereka berusaha untuk mencari siapa pelakunya. Dan di sini nih, istirahat nih si DeSalvo. Break dulu 3 bulan. Setelah 3 bulan, dia mulai lagi nih. Korban ketujuhnya adalah seorang perempuan yang bernama Sophie Clark. Umurnya baru 20 tahun, dia adalah seorang mahasiswa. Dia dilecehkan dan dicekik dengan stalking. Dan ada kejadian yang ngeri ya, abis dia membunuh si Sophie ini, setelah dia membunuh Sophie, dia ngetok tetangganya Sophie. Jadi dia nggak puas membunuh satu orang aja. Dan tetangganya Sophie ini kayak, perasaan gue kok nggak enak ya sama orang yang ngetok rumah ini. Akhirnya dia bilang, dia teriak lah, pergi nggak? Suamiku lagi tidur di kamar. Takutlah DeSalvo, akhirnya DeSalvo pergi meninggalkan si tetangganya Sophie. Dan dari situ kita tahu kalau dia selalu mengincar perempuan yang tinggal sendiri. Lalu korban ke-8-nya adalah Patricia Bessette. Umurnya 23 tahun, dia dilecehkan dan dicekik dengan stalking juga. Dan sedihnya lagi, Patricia waktu itu lagi hamil. Dia ditemukan sama bosnya. Jadi bosnya ini tahu kalau Patricia ini lagi hamil. Dia khawatir lah, Patricia ini kok nggak datang ke kerja, terus nggak ada kabar apa-apa gitu kan. Akhirnya si bosnya ini datanglah ke apartemennya si Patricia, dan dia menemukan Patricia dalam keadaan yang tidak bernyawa. Setelah Patricia ini, akhirnya dia break lagi nih si DeSalvo. Dan setelah 3 bulan berlalu, korban ada lagi nih, yang ke-9 bernama Mary Brown, umurnya 68 tahun. Dan bedanya dia nggak dilecehkan, tapi dia diperkaos dan ditusuk. Korban ke-10, Beverly Simmons, umurnya 23 tahun, dia adalah mahasiswa yang baru lulus. Dia adalah anggota paduan suara. Nah, karena Beverly ini adalah anggota paduan suara, jadi waktu dia diserang sama DeSalvo, waktu dicekik, dia masih bertahan gitu loh, karena lehernya lebih kuat daripada korban-korban yang lain. Akhirnya sama DeSalvo ditusuklah Beverly. Sampai titik ini polisi udah putus asa banget. Mereka sampai panggil Cenayang untuk tanya siapa sih kira-kira si Boston Strangler ini. Dan di sini aku agak gimana ya? Bukannya aku mau ngatain atau merendahkan profesi sebagai Cenayang ya. Cuma sekarang gini deh. Bayangin kalau kalian ada di posisi keluarga korban. Kalian pasti akan mikir ini polisi nggak serius ya menangani kasus keluarga kita gitu. Ini dianggapnya bercanda. Emang joke to you? Apalagi si Cenayang ini bilang,
Pelakunya tuh adalah seorang yang punya gangguan mental dan baru aja kabur dari rumah sakit jiwa. So tahu banget kan. Lanjut ke korban 11, yaitu Evelyn Corbin. Umurnya 58 tahun, dia adalah seorang janda yang baru aja bercerai. Dia masih cantik banget. Dia diperkaos juga dan dicekik dengan stalking. Korban yang ke-12 adalah Joan Graff. Umurnya 23 tahun, dia adalah seorang perancang industrial dan dia dicekik dengan stalking. Dan korban yang terakhir, yang mana adalah korban ke-13, yaitu Mary Sullivan, umurnya masih 19 tahun. Dia dilecehkan dengan gagang sapu dan dia dicekik dengan stalking. Dia ditemukan sama roommate-nya dalam keadaan terduduk di kasurnya. Dan gak cuma posisinya tuh mengenaskan, tapi roommate-nya nemuin kartu Happy New Year, kartu selamat, ucapan selamat tahun baru di kasurnya. Dan pas banget Mary ditemukan tanggal 4 Januari 1964, 3 hari setelah perayaan tahun baru. Jadi dari sini kita semua tahu ya kalau semua korban itu ditemukan tewas di rumah atau apartemen mereka masing-masing, dan semua alat yang dipakai untuk menyiksa dan membunuh korban adalah alat-alat dari rumah korban semua. Jadi The Boston Strangler ini udah kejam, dia juga nggak modal. Efeknya pastinya masyarakat semuanya panik luar biasa, nggak cuma perempuan pastilah mereka panik, mereka takut di rumah sendirian, dan laki-laki juga pada panik karena adiknya, kakaknya, saudaranya, pacarnya, istrinya, ibunya, tantenya, neneknya, semua bisa jadi korban. Selain ini juga jadi beban mental ya buat Jaksa Agung Massachusetts yang bernama Edward Brooke. Jaksa Agung ini tuh adalah satu-satunya jaksa agung berkulit hitam, dimana waktu itu kan masih parah banget, rasisme masih parah banget, dan dia mau membuktikan, ini loh, gue bisa menangani kasus ini, gue gak mau gagal. I have something to offer. Gue juga sebagus orang-orang kulit putih. Untungnya beberapa bulan dari korban terakhir, akhirnya si Boston Strangler ini ketangkep ya. Jadi suatu pagi tanggal 27 Oktober 1964, DeSalvo ini berusaha menyelinap masuk ke rumah orang. Di sini dia berpura-pura mobilnya tuh mogok. Jadi dia mau ngeliat suasana, nih rumah ini aman gak nih? Kalau misalnya gak ada orang, dia mau langsung sikat lah siapa aja yang bisa jadi korban dari rumah itu. Tapi kalau ada orangnya, dia akan kayak pura-pura, oh mobil saya mogok, boleh tolong bantuin saya nggak? Jadi kayak alasan gitu. Masalahnya dia nggak tahu, dia masuk ke rumah seorang polisi yang bernama Richard Sproles. Nah, si Richard Sproles ini kebetulan bakalan jadi kepala polisi ya. Nah, si Richard ini lihat lah, kok ada orang asing masuk ke rumahku. Sama dia ditembak lah pakai senjata. Ini apa nih, home invasion? Si DeSalvo ini kabur kan. Aduh, takut lah, ternyata ada laki-lakinya bawa senjata lagi. Karena dia nggak berhasil mendapatkan korban pagi itu, sorenya dia ngegas cari korban lagi, dan di situ dia berpura-pura menjadi seorang detektif. Dia ketok satu rumah ini, keluarlah perempuan cantik. Dia bilang, oh saya detektif dari kepolisian, saya mau membahas tentang The Boston Strangler. Perempuan ini kayak, oh, polisi, oke, masuk pak. Pas diizinin masuk, tiba-tiba si DeSalvo ini langsung menyeret perempuan ini ke kasur, diikat, dan dia memperkaos wanita tersebut. Dan setelah diperkaos, dia bilang ke perempuan ini, aku minta maaf. Setelah dia dengan kurang ajar dia bilang aku minta maaf, dia pergi, dan perempuan ini langsung berusaha untuk melepaskan diri. Setelah dia melepaskan diri, dia ke kantor polisi, dia cerita lah sama polisi, dia cerita ke detektif. Oke, nggak cerita, dia melaporkan kejadian tersebut ke detektif. Dan detektif langsung kayak, oke, ciri-cirinya seperti apa? Dan perempuan ini untungnya dia berhasil mendeskripsikan ciri-cirinya DeSalvo dengan teliti, dengan precise. Akhirnya polisi lihat, ini mirip sama Albert DeSalvo kan? Sama polisi akhirnya fotonya DeSalvo ini disebar ke semua surat kabar, dan banyak banget perempuan yang akhirnya datang ke kantor polisi dan bilang, ini yang menyerang saya. Dan kebanyakan dari mereka adalah korbannya The Green Man. Akhirnya Albert DeSalvo ditangkap dan dibawa ke rumah sakit Bridgewater, di mana di situ dia ada psychiatric evaluation, jadi dia dites lah tentang kejiwaannya dia, dan di situ dia berteman sama seorang pembunuh yang pintar tapi berbahaya banget yang bernama George Nassar. Di sini DeSalvo ditangkap atas tuduhan pelecehan dan pemerkosaan. Jadi mereka nggak tahu kalau dia itu adalah The Boston Strangler atau bukan. Dan setelah DeSalvo ini ketemu sama si George dan mereka ngomong lah, ngebahas tentang The Boston Strangler, akhirnya mereka memutuskan, gimana kalau salah satu dari kita ada yang ngaku jadi The Boston Strangler. Nanti uangnya bisa kita bagi dua. Akhirnya mereka sepakat kalau si DeSalvo yang akan ngaku dan George akan ngasih pengacaranya dia untuk merepresentasikan DeSalvo. Dia panggil pengacaranya, namanya pengacara Bailey. Pengacara Bailey dengerin pengakuannya si DeSalvo ini. Awalnya dia nggak percaya, tapi sampai akhirnya DeSalvo berhasil mendeskripsikan kejadian dia di mana dia membunuh salah satu korbannya, yaitu Ida Erga.
secara detail, dan bahkan banyak banget detail yang nggak diumumin ke publik. Akhirnya pengacara Bailey, oke, aku mau representasiin kamu, aku mau jadi pengacara kamu, aku akan cari gimana caranya kamu nggak dapat hukuman mati. Akhirnya DeSalvo pun ngaku juga ke polisi, dan polisi kaget banget, terutama DeSalvo ini bisa ngasih detail tentang hal-hal yang nggak ada di koran seperti yang aku bilang tadi. Dan detailnya tuh kayak, oh apartemen korban ini tuh warnanya merah, terus karpetnya warnanya ungu, terus mejanya warna hijau, terus di sini ada ini. Dia jadi kayak hafal ya. Dan DeSalvo juga cerita tentang percobaan pembunuhannya yang dia lakukan ke seorang gadis Denmark yang mana akhirnya dia nggak jadi bunuh dan dia lepaskan. Nah, sekarang sampailah kita ke sidang dan kontroversi, di mana akhirnya DeSalvo kena penjara seumur hidup, tapi bukan karena kasus pembunuhan, melainkan karena kasus pelecehan dan pemerkosaan. Itu nanti kita bahas kenapa dia nggak dikenakan hukuman pembunuhan ya. Dan sidang tersebut terjadi tahun 1967. Tapi sebelum DeSalvo sempat masuk ke penjara, dia kabur sama 2 narapidana lain. Dia kabur sampai 3 hari, dan 3 hari kemudian dia telepon nih pengacaranya. Gue mau balik nih ke penjara. Akhirnya pengacaranya jemput nih DeSalvo, dan DeSalvo langsung dimasukkan ke penjara dengan pengawasan ketat, maximum security. Dimana waktu itu penjara namanya kalau nggak salah Warpole. Dan tanggal 25 November 1973, DeSalvo meninggal karena dia dibunuh salah satu narapidana dari penjara tersebut. Jadi dia dibunuh karena adanya persaingan dagang, dimana kan napi-napi banyak yang ada persaingan dagang barang-barang haram kan. Jadi si DeSalvo ini juga mau cari duit lah, dia dagang barang haram tapi harganya lebih murah daripada si saingannya ini. Saingannya nggak suka, akhirnya dibunuh lah si DeSalvo. Nah, dari sini aku mau bawa ke kontroversi, dimana kenapa si DeSalvo ini nggak disidang sebagai The Boston Strangler. Alasan yang paling banyak yaitu banyak orang yang nggak percaya kalau dia adalah The Boston Strangler. Kedua, nggak ada bukti fisik kalau dia adalah The Boston Strangler. Itu cuma he said, she said, cuma pengakuannya dia doang. Nggak ada bukti DNA dan kawan-kawan. Ada DNA tapi waktu itu teknologi belum secanggih sekarang, jadi belum bisa dibuktikan. Yang ketiga, ada pernyataannya DeSalvo yang nggak konsisten tentang pembunuhannya. Oke, dia bisa mendeskripsikan rumah korbannya dengan detail, bahkan seperti kaset rusak. Tapi dia nggak inget pembunuhan yang dia lakukan tuh kayak apa. Contohnya kayak, oh korban ini aku cekik dengan tangan, padahal sebenarnya dia cekiknya pakai stocking. Sekarang dia tuh kan berinteraksi langsung sama korbannya. Kok bisa-bisanya dia nggak inget, dan dia lebih inget sama environment-nya dia lebih inget sama apartemen korbannya. Keempat, penyampaian si DeSalvo tentang apartemen dan environment-nya dia saat dia membunuh itu seakan-akan dia udah dilatih sama seseorang, dan hal tersebut membawa kecurigaan terhadap George Nassar. Dimana menurut psikolog penjara yang bernama Ames Roby, dia bilang kalau George ini lebih kelihatan kayak dia adalah The Boston Strangler daripada DeSalvo. Dan parahnya lagi, mereka manggil nih si cewek Denmark yang hampir jadi korbannya DeSalvo, dan polisi nyuruh si perempuan ini untuk mengidentifikasi yang mana nih si orang yang menyerang kamu. Jadi di situ ada DeSalvo dan ada juga George Nassar. Dan si perempuan ini ngeliat, yang ini aku lebih familiar sama yang ini deh. Dan dia nunjuk ke George Nassar. Atau mungkin bukan George Nassar lah, The Boston Strangler. Mungkin ya. Mungkin juga George mikir, dengan kasus pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan sama DeSalvo, most likely DeSalvo akan ada di penjara seumur hidup. Ditambahin kasus The Boston Strangler, nggak akan ngaruh apa-apa lah. Aku akan kasih kamu pengacara aku. Nanti dia akan bantuin kamu gimana caranya supaya kamu nggak kena hukuman mati. Nanti nggak apa-apa deh kamu di penjara seumur hidup, nanti aku keluar, aku ambil uang dari polisi itu, dan aku akan bagi 2, porsi aku dan porsi kamu aku kasih ke istri kamu. Kan lumayan, istri dan anak-anak kamu nggak akan kesusahan. Selain kontroversi tadi, ada juga seorang penulis yang bernama Susan Kelly, dia bikin buku yang judul The Boston Strangler. Dan di situ dia menyatakan kalau dia punya akses ke filenya DeSalvo, dan dia merasa kalau pola yang dipakai sama DeSalvo itu nggak konsisten sebagai seorang serial killer. Dan Susan juga menyatakan kemungkinan ini pembunuhan dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya perkembangan teknologi mulai bagus. Dan pada tahun 2013 kita bisa tenang karena kita tahu ternyata The Boston Strangler adalah Albert DeSalvo. Polisi melakukan tes DNA terhadap ponakannya si DeSalvo ini, di mana mereka minta botol minumnya si ponakannya DeSalvo dan mereka tes pakai DNA yang mereka temukan dari korban terakhirnya The Boston Strangler, yaitu Mary Sullivan.
Mary Sullivan, dan dari DNA keluarga tersebut 99,99% match. Berarti DNA yang ada di tubuhnya Mary Sullivan adalah DNA keluarga dari ponakannya DeSalvo, yang mana berarti DeSalvo adalah pelaku sekaligus The Boston Strangler. Jadi yang bisa aku simpulkan dari kasus ini dan kasus-kasus lain yang pernah aku bahas, kebanyakan orang-orang yang bermasalah, kebanyakan serial killer adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang bermasalah ya. Cuma ada orang yang dari keluarga bermasalah, tapi dia bisa berkembang jadi lebih baik, dan ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga, terutama peran orang tua terhadap perkembangan mental seorang anak. Oke, jadi ini aja untuk hari ini. Sorry kalau ceritanya panjang banget. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku di @monicarajalele. And I'll see you on my next video. Bye-bye!